Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fahdi dari kelas MPIA akan mempraktekkan pembelajaran active learning atau sering disebut pembelajaran aktif. Secara garis besar, active learning atau pembelajaran aktif itu lawan atau kebalikan dari pembelajaran tradisional atau konvensional yang sudah lama. Active learning itu intinya pada dasarnya itu titik pusatnya itu adalah menjadikan si siswa itu aktif. Pembelajaran aktif itu menjadikan si siswa itu aktif, bukan hanya mendengar guru berbicara berjam-jam, murid diam saja. Nanti ada penjelasannya aktifnya itu apa sih? Apa aktif dalam segi fisik, aktif pikirannya, aktif emosional, dan lain-lain. Nah, kita tidak membahas itulah. Kita hanya ingin mempraktekkan bagaimana pembelajaran yang model aktif atau active learning ini. Contoh kepada anak-anak SD misalkan. Anak-anak, kemarin di minggu yang lalu kita telah membahas tentang antonim. Antonim itu apa? Oh iya benar, lawan kata. Ya, lawan kata, benar ya. Sekarang, nah supaya anak aktif, kita coba dulu. Walaupun mereka misalkan sudah jawab antonim itu lawan kata, atau mungkin dari beberapa murid ada yang belum menjawab. Nah, kita coba buat model pembelajaran yang kira-kira mereka aktif. Kita contohkan misalkan, coba anak-anak, kalau Bapak menyebutkan suatu kata, nanti kalian coba sebutkan antonim dari kata yang Bapak sebutkan. Coba antonim dari kata keluar. Ya benar, masuk. Ya benar. Coba antonim dari kata maju. Iya benar, mundur. Benar. Antonim dari kata atas, bawah. Dari kata baik, buruk. Ya, salah, benar. Ya, benar. Jadi itu contoh misalkan kepada anak SD ya. Jadi dibuat riang gembira gitu. Ya, mungkin ini kurang mengena secara emosional karena tidak ada murid di hadapan saya ketika sedang berbicara. Mungkin kalau ada murid bisa panjang lebar kali tinggi lah. Ya, bertele-tele. Pokoknya dibuat nyaman. Asalkan ketika sudah nyaman ya jangan ditinggal. Kasihan kalau ditinggal pas lagi nyaman-nyamannya ya. Kemudian contoh kepada itu salah satu ciri ya. Salah satu ciri karakteristik active learning itu adalah membuat si murid itu berbicara aktif. Salah satu aktifnya dari segi berbicara fisik. Kemudian ciri khas lagi itu adalah si ilmu ini bukan hanya dari guru. Bukan berarti gitu, bukan. Ilmu itu bukan didapat hanya dari guru yang memberi ilmu, bukan. Tapi dalam pembelajaran aktif ini si murid harus bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari pemikirannya. Hanya saja oleh guru dirangsang. Mungkin contohnya kepada anak SMP ya. Kalau SD mungkin ya adalah beberapa hal yang bisa dipraktekkan ke SD, cuman lebih tepatnya mungkin ke SMP. Contohnya kayak gini misalkan, entah pelajaran biologi, entah pelajaran IPA atau apa, pokoknya misalkan ya anak-anak, kita sedang membahas alam semesta. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan misalkan. Coba apa yang kalian lihat ketika di pantai? Nah, itu kan guru hanya merangsang, sisanya si murid itu yang akan berpikir apa yang dilihat di pantai. Jadi otak mereka itu mencoba membayangkan imajinasi ke pantai, apa yang mereka lihat ketika di pantai. Nah, misalkan ya anak-anak, kali ini coba Bapak ingin nanya kepada kalian, apa saja hal-hal yang kalian temukan, hal-hal yang kalian lihat ketika sedang berada di pantai. Apa coba kira-kira anak-anak? Iya benar, air laut. Bagus. Yang lainnya coba, yang lainnya. Perahu. Oke, benar, perahu. Sangat benar sekali. Memang di laut ada perahu. Apalagi pohon. Ya, pohon tentu ada lah, jelas. Kalau nggak ada pohon, itu biasanya kurang indah pantai tanpa ada pohon di pinggiran sekitar pantai itu. Apalagi pasir, jelas. Di pantai itu kan suka main pasir.
asal jangan kembang pasir aja ya. Kembang pasir nggak boleh dimainin. Kalau pasir silakan boleh. Apalagi kira-kira? Iya benar, bule, ada bule. Kalau bule mungkin kalian di pantai Bali ya. Kalau di pantai yang nggak terkenal ya bule juga nggak tertarik ya. Ada juga ya bule lokal. Bule lokal itu pokoknya orang lokal tapi gaya-gaya bule. Ininya rambutnya disemir pakai warna pelangi misalkan. Nah, itu bule lokal. Hanya gaya bule. Atau Blackpink. Blackpink itu badannya black, rambutnya pink. Nah, itu Blackpink. Nah, kalau itu bule lokal namanya. Kalau yang bule yang kalian sebut tadi mungkin kalau kalian berada di pantai Bali atau pantai yang sudah istilahnya go internasional ya. Ya, itulah pokoknya. Kemudian itu contoh ke anak SMP lah, agak naik sedikit. Mereka diajarkan untuk berpikir, berimajinasi. Kemudian active learning lagi ciri khasnya itu di kelas itu adanya timbal balik, tanya menanya. Jadi bukan berjam-jam guru bilang, guru jelasin, murid dengerin, metode kayak mendengarkan terus. Nah itu enggak. Kalau di active learning ada saling bertanya, diskusi, baik murid yang dipersilakan bertanya atau kita sebagai guru yang bertanya. Contoh misalkan kepada anak SMA ini atau ya kepada anak SMA. Misalkan kita sedang mempelajari IPA, bencana alam misalkan. Ketika guru sudah contoh misalkan, kayak anak-anak di dalam alam ini ada namanya gejala-gejala alam, ada namanya geografis yang kita telah pelajari, ada lempengan-lempengan bumi, ada pergerakan bumi. Semuanya langit dan bumi itu aktif bergerak. Ada terjadi benturan, kadang terjadi luapan, turunnya hujan, itu adalah gejala-gejala alam dan itu adalah gerakan-gerakan alam. Kita mungkin tidak menyadari alam ini bergerak, tapi sebenarnya alam itu aktif. Nah, di dalam alam semesta ini ada bencana alam. Bencana alam itu adalah natural, itu namanya bencana. Namun bencana alam itu bisa jadi karena dirusak oleh manusia, ulah tangan manusia, atau bisa karena memang sudah waktunya saja, tapi kebanyakan dirusak oleh manusia. Contoh-contoh bencana alam, atau misalkan nih yang aktif dari segi murid, ketika lagi menjelasin gini ada yang ngacung, Pak saya mau tanya, atau dipersilakan bertanya, silakan sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Nah terus muridnya ada. Nah itu contoh yang aktif itu kayak gitu tuh, jadi nggak melulu menjelaskan. Nah, apa yang kamu tanyakan, Dek? Apa contohnya bencana alam? Oh gampang deh, bencana alam itu salah satunya banjir, apalagi tsunami, apalagi gempa, dan lain-lain masih banyak. Gempa bumi atau semburan letusan gunung berapi. Coba sekarang Bapak yang tanya, kalian sebutkan bencana alam yang belum Bapak sebutkan. Apa kira-kira? Aduh, kamu itu korban sinetron, masa jawabnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Itu salah besar. Iya emang itu bencana, tapi itu bukan bencana alam. Ini. Nah itu contoh active learning itu kayak gitu ya. Jadi ada murid yang mencoba mencairkan suasana dengan menjawab, termasuk bencana alam itu adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Padahal itu bukan bencana alam, tapi bencana hati ya. Walaupun rasanya kadang lebih besar dari bencana alam ya. Bencana hati itu kadang bisa membuat orang sampai patah semangat, patah hidup, bahkan bisa yaitu patah hidup itu ya bunuh diri. Itu naudzubillah. Nah, itu lebih besar dari bencana alam kalau efeknya sampai bunuh diri, sampai galau, hilang harapan, cita-cita putus. Wah, makanya jangan sampai kita melakukan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Jangan sampai kita meninggalkan orang yang sedang sayang-sayangnya. Itu hikmahnya dari pembelajaran kali ini. Kemudian contoh active learning atau ciri khas dari active learning itu adalah adanya tugas. Bukan hanya melulu menjelaskan, tapi adanya tugas. Tentunya tugasnya yang ala kadarnya ya. Melihat tingkatan siswa, kemampuan siswa. Jadi jangan sampai memberikan beban yang berlebihan kepada siswa. Siswa dituntut bisa, padahal itu di luar kemampuan siswa. Itu jangan memberatkan ya.
nanti takutnya kita dibalas di akhirat, diberatkan lagi. Makanya meringankan orang itu baik, tugas jangan berat-berat ya. Nah, contohnya pembelajaran yang model seperti ini, misalkan sudah menjelaskan panjang lebar tentang sosiologi lah, misalkan tentang sosiologi atau apalah tentang sosiologi. Terus contoh anak-anak semuanya, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang sosiologi di masyarakat, kejadian-kejadian fenomena realitas di masyarakat. Sekarang buatlah kelompok dari 10 orang ini, 10 kelompok. Oke, dari 10 orang dibuat menjadi 10 kelompok. Kalian pergi ke desa masing-masing. Kalau ada yang desanya sama, harus cari desa yang lain. Jadi didata nanti ya, nggak boleh sama desanya. Ngapain? Kalian 1 hari saja bergaul dengan masyarakat, ngumpul, mau di warung, mau di desa, mau di pos, mau di sawah, ngumpul. Lalu kalian tanyakan kepada mereka apa saja permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tentunya berkaitan dengan sosial. Tanyakan, udah tulis aja itu, tulis aja masalah, nggak perlu diapa-apain. Tugasnya itu aja, tulis masalah aja, nggak usah diapa-apain ya. Nah itu nanti kalian ke masyarakat dan hanya sehari, nggak boleh lebih ya. Kalau lebih dari sehari nanti jadinya KKN, nggak boleh KKN. Ini bukan KKN ya, KKN nanti pas kuliah. Ini hanya sehari saja kalian bergaul dengan masyarakat, tapi syaratnya 1, nggak boleh minta makan ya, nggak boleh minta makan, bawa bekal sendiri anak-anak. Oke siap, oke. Nah itu mungkin contoh-contoh pembelajaran active learning, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman cukup saja lah, takutnya bosan atau gimana lah ya. Segini saja tugas yang bisa saya praktekkan dalam mata kuliah model-model pembelajaran. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.